Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-11 riset operasional, kita akan mempelajari tentang teori permainan atau game teori. Teori permainan ini adalah pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai kepentingan dengan cara menganalisa proses pengambilan keputusan dari situasi persaingan tersebut, di mana dalam persaingan tersebut ada dua atau lebih pemain yang terlibat. Harapannya dengan analisa tersebut dapat diambil suatu keputusan yang strategis yang sifatnya jika tidak menguntungkan secara optimal berarti menekan potensi kerugian akibat dari persaingan yang terjadi. Teori ini mula-mula dikembangkan oleh Emil Borel yang kemudian juga dikembangkan lagi oleh Oscar Morgenstern dan John von Neumann. Konkretnya gimana? Dalam teori permainan itu biasanya ada dua aspek. Yang pertama jumlah pemain dan yang kedua adalah aspek keuntungan atau kerugian. Dalam hal jumlah pemain, ada permainan yang melibatkan dua pemain, ada permainan yang melibatkan N pemain atau pemainnya lebih dari dua sebanyak berapapun dinotasikan dengan N. Kemudian kalau dalam aspek keuntungan atau kerugian, ada permainan jumlah nol atau zero sum game, di mana keuntungan sebesar nol dan kerugian sebesar nol, sehingga menghasilkan situasi yang win-win solution bagi pemain yang terlibat dalam permainan tersebut. Ada juga yang non-zero sum game atau permainan yang tidak berakhir dengan 0-0. Dalam mata kuliah kali ini, dalam pelajaran kali ini, kita akan mempersempit ruang pembahasan dengan hanya akan menekankan pembahasan pada permainan dengan dua pemain, yang kemudian orientasi goals-nya adalah mencari zero sum game. Nantinya teman-teman akan melihat matriks payoff seperti ini, di mana ada pemain A dan ada pemain B. Kalau teman-teman lihat ada A1 dan A2 dalam kolom paling kiri saya, itu melambangkan strategi si pemain A. Sedangkan yang horizontal, yang atas ada B1, B2, B3, ini melambangkan strategi pemain B. Nah, angka yang ada di antara A1, B1, dan seterusnya, yang ada angka 1, 9, 2, 8, 5, 4, ini adalah angka payoff-nya. Kalau dia nilainya positif, berarti artinya dia menjadi keuntungan bagi si baris. Dalam hal ini berarti keuntungan bagi pemain A. Kalau dia nilainya negatif, berarti dia keuntungan bagi pemain B dan kerugian bagi pemain A. Kalau positif, keuntungan bagi pemain yang horizontal dan kerugian bagi pemain yang kolom atau vertikal. Seperti itu. Itu gambaran umumnya. Misalkan kita coba lebih konkret lagi dalam permainan dua pemain jumlah nol, di mana dalam permainan ini nantinya akan ada pendekatan strategi murni dan strategi campuran. Kita coba mulai dengan strategi murni, ada metrik seperti ini, di mana pemain A punya strategi A1, A2, pemain B punya strategi B1, B2, dan B3. Kalau misalkan pemain A melakukan strategi A1 dan pemain B melakukan strategi B1, maka keuntungan bagi A sebesar 1, kerugian bagi B sebesar 1. Kalau pemain A menggunakan A1, pemain B menggunakan B2, keuntungan bagi A 9, kerugian bagi B 9. Kalau pemain A menggunakan A1 dan pemain B menggunakan strategi B3, maka keuntungan bagi A 2, kerugian bagi B adalah 2. Begitu juga seterusnya, yang ini 8, 5, dan 4. Setelah kita mengetahui matriks ini, kemudian kita menghitung minimum baris dan maksimum kolom. Minimum baris adalah angka paling kecil dalam suatu baris. Misalkan dalam hal ini baris A1 paling kecilnya adalah 1 angkanya, baris A2 yang paling kecilnya adalah 4. Sedangkan maksimum kolom adalah mencari angka maksimum dari suatu kolom tertentu.
Misalkan kolom pertama 8, kolom kedua 9, dan kolom ketiga 4. Nah, kemudian kalau kita lihat dari maksimum kolom ini, angka yang paling kecil dari angka maksimum yang ada di dalam maksimum kolom itu disebut dengan minimax, atau nilai minimum, nilai paling kecil dari ketiga nilai maksimal dari tiap kolom ini, disebutnya minimax. Sedangkan yang angka paling besar dari kolom minimum baris itu disebut dengan maksimin, angka paling besar dari nilai minimum yang ada pada kolom minimum baris. Nah, kita melihat bahwa angka maksimin dengan minimax itu sama, yaitu 4, sehingga kemudian kita memperoleh titik pelana atau saddle point. Titik temu antara strategi terbaik bagi pemain A dan strategi terbaik bagi pemain B. Dalam hal ini berarti pemain A sebaiknya menggunakan strategi A2 dan pemain B meresponnya dengan strategi B3. Kalau udah ketemu titik pelananya dengan hanya mencari minimum baris, maksimum kolom, dan maksimin minimaxnya, maka ini disebut dengan strategi murni, di mana tiap pemain hanya melakukan satu strategi tertentu saja. Nah, kalau strategi campuran, berarti dia tidak memungkinkan untuk menggunakan satu strategi saja. Ambil contoh ini misalkan sama pemain A, pemain B, di sini pemain A punya 3 strategi, A1, A2, A3, pemain B juga punya 3 strategi, B1, B2, B3, dengan angka payoff yang tertera di dalam tabel tersebut. Di sini mungkin yang menarik ada nilai minus di kolom B1 baris A2 yang menunjukkan ada satu pendekatan strategi yang itu bisa menguntungkan pemain B sebesar 1 dan merugikan pemain A sebesar minus 1. Seperti biasa, kita cari angka minimum dari tiap baris dan angka maksimum dari tiap kolom. Baris A1, 2, 5, dan 7, minimumnya adalah 2. Baris A2, minus 1, 2, 4, angka minimumnya adalah minus 1. Baris A3, angka minimumnya adalah 1. Maksimum kolom B1, maksiminnya adalah angka 2 karena dia nilai maksimum dari semua angka yang ada di minimum baris. Kalau maksimum kolom yang B1 adalah 6, kemudian B2 adalah 5, dan B3 adalah 9. Angka paling besar dari masing-masing kolom, dan minimaxnya adalah angka 5, yang paling kecil di antara 6 dan 9. Nah, karena nilai maksimin dan minimaxnya berbeda, maka tidak diperoleh saddle point atau titik pelananya. Alhasil, maka kemudian kita bisa mencarinya dengan mengupayakan pertama, kita bisa menghilangkan kolom dan baris yang didominasi. Caranya yang pertama kita cari kolom yang angkanya paling besar. Dalam hal ini yang angkanya paling besar secara akumulatif ada pada di kolom B3 yang memiliki angka 7, 4, dan 9. Sedangkan baris, kita cari yang angkanya justru malah lebih kecil atau paling kecil. Dalam hal ini karena ada minus 1 di baris A2, maka itu menjadi baris dengan nilai yang memiliki nilai paling kecil. Setelah kita tandai, kemudian bisa kita hilangkan kedua tadi kolom dan baris tadi, sehingga kemudian menjadi begini. Pemain B hanya punya dua pilihan, B1 dan B2, karena B3-nya dihilangkan. Pemain A hanya punya strategi A1 dan A3 karena strategi A2 dihilangkan. Yang dihilangkan ini berarti adalah kolom atau baris yang secara keuntungan atau kerugian itu merugikan si pemain. Kolom B3 itu secara angka akan menyebabkan kerugian yang paling besar bagi pemain B, sedangkan strategi A2 itu akan memberikan keuntungan yang paling kecil bagi pemain A, sehingga itu tidak menjadi strategi yang layak untuk diperjuangkan, maka dihilangkan. Nah, selanjutnya kemudian kita cari lagi minimum baris dari angka yang sudah tersedia. Dalam hal ini kita dapat angka 2 dari baris A1 dan angka 1 dari baris A3. Kemudian angka 6 dari kolom B1 dan angka 5 dari kolom B2. Maksiminnya adalah angka 2, minimaxnya adalah angka 5, tapi ternyata kita juga masih belum menemukan saddle point.
Maka kemudian kita bisa menggunakan ada 4 metode, metode grafik, metode analitis, metode aljabar matriks, dan metode linear programming. Tapi yang akan saya bahas hanya metode analisis atau analitis. Teman-teman bisa melihat ketiga metode lainnya di dalam buku dasar-dasar operation research karya Pangestu, Marwan, dan Hani Handoko. Bagaimana cara penghitungan metode analitis atau analisis? Kita mulai dari perusahaan A dulu. Asumsikan bahwa ketika perusahaan A menggunakan strategi A1, maka probabilitas yang dia miliki, yang pemain A, yang perusahaan A miliki sebesar P. Sedangkan kalau perusahaan A atau pemain A menggunakan A3 strateginya, maka probabilitasnya adalah 1 dikurangi P. Dari sana, jika perusahaan B menerapkan strategi B1, maka keuntungan yang diperoleh perusahaan A adalah 2P ditambah 6 kali 1 kurangi P. Kita di sini lihat, di sini kita tadi melihat bahwa A1 dilambangkan dengan P, di sini untuk P1 nilai A1-nya adalah 2, maka 2P, dan ketika pemain B menggunakan B1, maka yang A3-nya 1 kurangi P menjadi 6 dikali 1 kurangi P. Maka hasilnya 2P ditambah 6 kali 1, 6, dikurangi 6 kali P sama dengan minus 6P, sehingga hasilnya 6 kurangi 4P. Nah, jika perusahaan B menerapkan strategi B2, maka potensi keuntungan perusahaan A adalah 5P, 5-nya dari sini, ditambah 1 kali 1 min P. Kemudian dikalkulasikan, dihitung menjadi 1 ditambah 4P. Terus setelah kita tahu dua angka ini, bagaimana menghitung strategi optimal bagi perusahaan A? Kita hitung menjadi sama dengan kan, 6 kurangi 4P sama dengan 1 ditambah 4P, maka kemudian kita dapat 6 kurangi 1, 4P ditambah 4P. Jadi P-nya dipindah ke sebelah kanan sama dengan, yang tidak punya P dipindah ke sebelah kiri sama dengan, alhasil dia dapat angka 5 sama dengan 8P, maka nilai P adalah 5/8 atau 6 atau 0,625. Maka dari situ kita bisa melihat bahwa strategi A1 ini sama dengan P, sehingga prosentase penggunaan strategi A1 itu harus sebesar 62,5%, sedangkan strategi A3 itu 1 min P sebesar 0,375, maka strategi 3 itu bisa digunakan sebesar 37,5%. Jika perusahaan A menggunakan strategi campuran model begini, maka kemudian keuntungan yang dia peroleh akan berjumlah 2P ditambah 6 kali 1P dari sini, ketika pakai strategi B1, sama dengan P-nya diganti 0,625, 1 min P-nya diganti dengan 0,375, maka diperoleh angka 3,5 keuntungannya atau payoff-nya. Kemudian kita juga bisa menghitung sekaligus menguji dengan menghitung dari persamaan jika perusahaan B menggunakan strategi B2, di mana kemudian diperoleh juga kalau dihitung angkanya 3,5. Maka 3,5 ini menjadi titik pelana atau saddle point bagi perusahaan A yang optimal. Tapi tadi kita juga melihat titik pelana itu harus juga bukan hanya dimiliki oleh satu pemain, tapi harus dua pemainnya sekaligus, pemain A dan pemain B. Kita akan melihat apakah perusahaan B dengan analisis seperti ini akan mendapatkan 3,5 juga ataukah enggak gitu, sehingga kita bisa menyebut secara persis bahwa 3,5 ini adalah angka pelana. Kita coba hitung yang perusahaan B, sama prosesnya, strategi B1 kita ganti dengan lambang Q sebagai probabilitas, dan B2 kita ganti dengan 1 min Q sebagai probabilitasnya. Kalau perusahaan A menerapkan A1, maka kerugian yang diperoleh perusahaan B akan sebesar 2Q ditambah 5 kali 1 min Q. 2-nya dari sini, 5-nya dari sini. Ketika A menggunakan ini, maka ini potensi kerugian yang dimiliki oleh pemain B, di mana B1 diganti dengan Q, B2 diganti dengan 1 min Q.
Maka kalau dihitung nanti akan diperoleh angka 5 min 3Q. Kemudian jika perusahaan A pakai strategi A3, maka kerugiannya adalah 6Q tambah 1 dikali 1 min Q, atau 1 ditambah 5Q. Strategi optimalnya kayak gimana? Sama seperti tadi, kita sama dengankan, kita bandingkan 5 min 3Q sama dengan 1 ditambah 5Q, sehingga yang tidak ada Q-nya dipindah ke sebelah kiri, yang ada Q-nya dipindah sebelah kanan. 5 minus 1 sama dengan 3Q tambah 5Q sama dengan 4 sama dengan 8Q, sehingga Q adalah 0,5. Alhasil, strategi B1 sama dengan Q sama dengan 0,5 atau 50%. Strategi B2, 1 min Q sama dengan juga 1 dikurangi 0,5 atau 0,5 50%. Maka bagi B, strategi B1 dan B2 itu bisa digunakan atau dilakukan secara 50-50. Dan kerugiannya bagaimana? Kerugiannya kalau kita hitung 2Q tambah 5, 1 min Q, sama dengan Q-nya diganti 0,5, 1 min Q-nya diganti 0,5, akan ketemu angka 3,5. Yang bawah juga 6Q tambah 1 min 1Q, Q-nya diganti 0,5, 1 min Q-nya diganti, Q-nya diganti 0,5, 1 min Q-nya diganti 0,5, juga akan ketemu 3,5. Sehingga dapat dilihat bagaimana kedua kedua pemain pada akhirnya sampai pada titik payoff sebesar 3,5, di mana perusahaan A mendapatkan keuntungan sebesar 3,5, perusahaan B kerugiannya adalah 3,5, dan itu adalah angka maksimum yang bisa diperoleh. Dari angka ini juga kemudian dapat diketahui ternyata dari permainan antara A dan B ini sifatnya tidak fair, sehingga tidak menghasilkan zero sum game atau 0-0, karena ada 3,5 tadi angkanya, sehingga tidak zero sum game. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.